Baik, selamat sore Pak Ari. Terima kasih ya sudah mau berdiskusi dengan saya. Apa yang Pak Ari mau bicarakan di sore hari ini, Pak Ari? Ya, selamat sore Pak Frans. Yang ingin saya bicarakan sore hari ini adalah saya ini sedang mendapat satu masalah yang menjadikan saya tidak puas. Baru-baru ini saya melaksanakan ulangan harian untuk siswa saya di kelas 8 di materi sistem pencernaan pada manusia. Itu rata-rata siswa saya nilainya di bawah KKM, Pak Frans. Oh, baik. Berarti Pak Ari di sini melakukan ulangan, terutama di materi sistem pencernaan manusia dan nilainya tidak mencapai KKM ya, Pak Ari ya? Iya, betul. Ini yang saya mau bicarakan ke Pak Frans. Mungkin Pak Frans bisa bantu saya untuk keluar dari permasalahan ini. Tujuan saya ya bagaimana caranya agar anak-anak ini, siswa-siswa saya di kelas 8 ini, di kelas 8 B ini bisa mencapai nilai maksimal, Pak, ketika saya ulangan. Begitu. Oke, baik Pak Ari. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa waktu kita singkat ya Pak Ari. Kita mau dapat dari diskusi ini ya, saya menangkap tadi bahwa nilai anak-anak, persoalan bahwa nilai anak-anak tidak mencapai KKM. Di sini kira-kira apa yang mau kita dapat atau tujuan percakapan ini apa itu Pak Ari? Saya ingin mendapatkan satu hasil, ada cara atau model pembelajaran lain yang mungkin belum saya dapatkan. Mudah-mudahan saya bisa dapatkan dalam obrolan kita ini, agar nilai-nilai siswa saya di kelas 8B ini bisa maksimal, Pak, bisa di atas KKM lah begitu. Oke. Berarti boleh saya simpulkan dari tujuan atau maksud dari Pak Ari ini bahwa Pak Ari mau mencari cara ya, betul. Untuk bagaimana supaya nilai anak-anak itu bisa mencapai KKM yang dimaksud. Iya, betul sekali. Dan tentu cara yang dimaksud itu tidak terlepas daripada bagaimana teknik-teknik atau dalam hal ini model atau metode pembelajaran yang digunakan di dalam pembelajaran Pak Ari ya, supaya bisa mendongkrak nilai sebelumnya. Betul. Ya. Dan bisa Pak Ari gambarkan bahwa kira-kira cara yang sejauh ini yang Pak Ari gunakan itu seperti apa supaya saya bisa mengetahui. Ya, saya sampai dengan detik ini baru hanya bisa menggunakan pembelajaran di anak-anak mereka saya suruh diskusi, Pak. Cuma saya hanya menggunakan buku paket yang ada di sekolah. Gitu. Ya. Menurut Pak Ari ya, dari yang Pak Ari lakukan sejauh ini, kira-kira keaktifan siswa yang dimaksud Pak Ari itu, kalau di idealnya bahwa yang kita cari ini keaktifan siswa ya Pak Ari, dengan model atau metode yang kita gunakan sehingga bisa mendongkrak nilai tadi KKM, mencapai KKM. Kira-kira sejauh ini posisi ideal yang tentu kalau kita butuh yang ideal ya Pak Ari. Kira-kira sejauh ini Pak Ari sudah pada rentang nilai berapa kalau idealnya 10 Pak Ari? Kalau idealnya 10, saya paling kurang ini baru posisi 6 begitu Pak. Baik. Jadi posisi 6 yang Pak Ari asumsikan ya bisa. Iya. Sekarang itu saya berada di posisi 6 lah kira-kira begitu.
Ya. Dari posisi 6 ini kira-kira Pak Ari mau supaya anak-anak ini bisa mendapat nilai atau level berapa Pak Ari? Ya, KKM di mata pelajaran ini 78 Pak. Jadi mudah-mudahan anak bisa mencapai ya 80 lah kurang lebih begitu anak-anak. Ya. Dalam artian bahwa skala yang Pak Ari mau capai itu di 80 ya? Iya, 80 Pak. Itu menurut Pak Ari masih wajar ya Pak Ari? Ya, saya tidak mau muluk-muluk Pak. Kalau terlalu tinggi juga ya betul sih, maunya kita gantungnya tinggi, cuma dari apa yang saya rasakan posisi anak-anak ini bisa kita dongkrak paling kurang ke angka itu Pak, dari 60 naik 20-an angka lah begitu Pak bisa. Ya. Untuk mencapai level 80 kira-kira lakukan di situ. Strategi atau apa caranya bisa Pak Ari bisa mencapai angka 80 itu? Ya, ini di kurikulum Merdeka ini saya berpikir bahwa harus ada asesmen diagnostik tentang profil belajar siswa, sehingga saya menyesuaikan rancangan pembelajaran saya disesuaikan dengan kebutuhan atau profil belajar siswa, sehingga anak-anak itu memiliki motivasi, sehingga pada saat evaluasi atau asesmen sumatif begitu, anak-anak bisa mencapai nilai tinggi Pak begitu. Ya. Terkait dengan asesmen diagnostik yang dilakukan, artinya bahwa itu asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran ya Pak Ari? Betul. Artinya bahwa untuk mencapai nilai dalam pembelajaran berarti kita sudah masuk dalam proses pembelajarannya. Hingga menurut Pak Ari, langkah apa yang Pak Ari buatkan lebih konkret pada pembelajaran itu, mungkin model pembelajaran atau metode pembelajaran yang Pak Ari pakai bisa mendongkrak nilai anak-anak itu bisa lebih baik. Kira-kira itu Pak Ari lakukan dengan cara apa misalnya saja? Oh ya, saya mungkin ada beberapa video yang saya ambil dari YouTube. Terus saya juga coba membuat PPT Pak, PowerPoint. Ini yang mungkin nanti bisa saya bagikan ke anak-anak dalam pembelajaran. Saya mungkin bagi kelompok yang senang lihat video, terus yang senang membaca atau senang bermain. Saya mungkin berusaha untuk mendesain pembelajaran itu dalam bentuk game atau permainan sederhana begitu Pak. Saya berpikir begitu sih. Oh begitu. Dari video PPT dalam artian bahwa Pak Ari lebih menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi, kurang lebih apa ya? Betul demikian Pak. Artinya bahwa menurut Pak Ari dalam pembelajaran berdiferensiasi kan ada 3 hal ya Pak Ari ya, diferensiasi konten, proses dan produk atau hasil. Menurut Pak Ari mana yang Pak Ari lebih senang? Mau itu saya mungkin berpikir saya mencoba membuat konten dulu, diferensiasi konten Pak, sehingga anak-anak mungkin bisa tertarik dengan video, terus handout yang saya buat barangkali dari internet ya, saya coba cari referensi pembelajaran lain selain dari buku paket Pak, begitu Pak. Oh begitu. Jadi Pak Ari lebih senang menggunakan video ya Pak Ari ya? Betul. Dari apa yang ingin Pak Ari maksudnya rencanakan ini, kira-kira kapan Pak Ari bisa memulai kegiatan ini?
dengan menggunakan video ini? Ya, dari hasil pembicaraan ini saya mungkin rencana besok saya sudah mulai buat ya, paling kurang saya kalau belum buat secara baik saya mungkin coba-coba ambil dari internet, dari YouTube begitu. Kalau PPT mungkin PowerPoint mungkin saya bisa buat besok Pak. Dalam kesempatan lebih awal ini saya akan buat Pak begitu. Dari rencana-rencana ini Pak Arya, tentu kita melibatkan pihak lain atau orang tertentu untuk bisa membantu kita dalam mau rencana atau action plan kita mau rencanakan ini. Kira-kira siapa yang Pak Ari andalkan untuk rencana ini, Pak? Ya, kebetulan di sekolah itu ada operator juga lumayan cerdas lah untuk urusan-urusan video begini. Terus ada teman satu lagi namanya Pak Amber. Beliau untuk edit video lumayan hebat lah, sehingga saya coba untuk minta bantuan mereka dua untuk bantu saya mendesain video-video ini, membantu saya Pak begitu. Oke. Baik Pak Ari, ternyata Pak Ari dari pembicaraan ini Pak Ari lebih konsen pada pembuatan video dan ada teman yang mendukung Pak Ari dalam pembuatan video ini, sehingga apa yang jadi kekhawatiran Pak Ari mungkin bisa terbantu oleh teman tadi. Terima kasih banyak Pak dari obrolan ini. Ya, baiklah Pak Ari, kita sudah di ujung sesi ini Pak Ari. Apa yang Pak Ari dapatkan dari sesi ini? Saya merasa bahagia sekali Pak dengan pembicaraan kita sore ini. Ada solusi yang saya dapatkan untuk bisa meningkatkan prestasi belajar siswa Pak. Dari yang tadi hanya saya menggunakan buku paket, sekarang saya mulai ada ide untuk bisa membuat video atau mengambil dari YouTube saja, juga membuat PPT, sehingga ada hal-hal yang abstrak itu bisa saya bisa terlihat oleh anak lah secara jelas dari gambar atau dari video begitu Pak. Karena memang pembelajaran IPA ini memang hal-hal yang banyak hal yang abstrak, sehingga harus dinyatakan gitu ya, disederhanakan, ada kelihatannya nyata begitu. Ya. Baik Pak Ari, kebetulan Pak Ari saya juga guru IPA, sehingga saya juga merasakan hal yang sama. Sehingga mungkin karena kita sama-sama guru IPA, sehingga saya juga sedikit punya pemahaman tentang pembelajaran IPA itu sendiri. Sehingga saya tahu begitu Pak, sehingga saya ini memilih berkonsultasi, bicara, ngobrol dengan Pak Frans itu karena saya tahu Pak Frans kan punya basic juga IPA begitu. Terima kasih Pak Ari, ya, bisa mempercayakan saya sebagai rekan ngobrol Pak Ari. Saya mau tanyakan satu hal lagi Pak Ari, bagaimana perasaan Pak Ari setelah mengobrol atau ngobrol kita sore hari ini? Kira-kira perasaan Pak Ari seperti apa Pak Ari bisa menceritakan? Ya, saya jadi lega Pak. Kegalauan saya tentang prestasi anak-anak yang menurun ini atau rendah ini menjadi ada solusinya, sehingga kegalauan saya tadi itu sudah aman lah, sudah hilang lah Pak. Saya mendapatkan solusi yang luar biasa ini sore Pak. Baik Pak Ari, saya rasa bahwa kita sebagai guru tentu kita punya tanggung jawab yang besar, apalagi terkait dengan nilai anak-anak ya Pak Ari. Kita rasa berdosa atau bersalah kalau nilai anak-anak itu seperti itu terus. Tentu kita juga harus mencari jalan keluar Pak Ari. Saya sepakat masalah Pak Ari punya untuk dibawakan ke saya untuk bisa kita ngobrol-ngobrol. Ini masalah sangat bagus sekali Pak Ari. Mungkin dengan pembicaraan ini Pak Ari bisa pada sesi berikutnya minggu depan mungkin Pak Ari bisa hadir lagi, bisa ngobrol lagi, sehingga sejauh mana perkembangannya, apakah anak-anak menunjukkan tempatnya baik, tentu lewat nilai ulangan mungkin bisa Pak Ari ceritakan pada pertemuan berikutnya. Bisa ya Pak Ari? Terima kasih banyak Pak kalau masih menyediakan waktu untuk saya di
minggu depan. Saya akan sampaikan hasil dari pembicaraan hari ini. Saya coba untuk buat dan laksanakan di kelas. Nanti saya ceritakan ke Pak Frans. Ya. Baik, terima kasih Pak Ari sudah mempercayakan saya, memberikan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan saya, dan saya senang sekali Pak Ari sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Frans. Sama-sama Pak Frans. Oke, Pak. Next time. Ayo, let's go. Go. Oke Pak Frans. Selanjutnya di sesi 2 saya yang menjadi coach ya Pak Frans ya. Ya, baik. Kita siap mulai Pak. Pak Frans. Ya. Oke. Selamat malam Pak Frans. Ya, selamat malam Pak Ari. Bagaimana keadaannya Pak Frans? Puji Tuhan Pak Ari, keadaan saya sore malam hari ini sehat-sehat Pak Ari. Okay. Saya berharap Pak Frans dalam keadaan prima, sehingga obrolan kita ini kita fokus menyelesaikan apa yang ingin Pak Frans capai. Saya menyediakan waktu kurang lebih 15 menit untuk kita ngobrolin Pak Frans, berbagi bersama. Apa yang harus kita obrolkan Pak Frans? Tujuan Pak Frans mau ngobrol dengan saya ini apa Pak Frans? Ya. Begini Pak Ari, maksud saya kontak dengan Pak Ari kemarin itu tujuan saya untuk ngobrol hal penting terkait dengan keadaan siswa di kelas saya Pak Ari. Salah satunya adalah saya ceritakan bahwa saya sekarang jadi wali kelas di kelas 8B, dan anak-anak itu saya sudah bawa dari kelas 7. Nah, tahun lalu mereka menunjukkan perilaku mereka bagus, Pak Ari. Tetapi di akhir-akhir ini, hari-hari ini, sikap mereka kok berubah, tidak seperti sebelum-sebelumnya, Pak Ari. Anak-anak saya cenderung tidak menghormati saya, sehingga saya merasa kok bisa dulu kelas 7 baik, sekarang kok bisa berubah, perilaku mereka bisa berubah. Mungkin sejauh ini saya menggunakan posisi kontrol saya selaku teman, Pak Ari, sehingga sejauh mereka masih menganggap saya sebagai teman, tapi akhirnya hal itu menjadi bumerang untuk saya, Pak Ari. Karena sering menganggap saya teman, jadinya rasa hormat kok hilang. Sehingga saya di sini mau berdiskusi dengan Pak Ari, kok sebelumnya tahun lalu saya berhasil, kok sekarang tidak. Itu maksudnya Pak Ari. Saya mau menyampaikan hal ini kepada Pak Ari untuk Pak Ari bisa memberikan saya solusi. Begitu Pak Ari. Oke. Bagaimana Pak Frans? Jadi ini untuk mengembalikan kepatuhan anak terhadap Pak Frans begitu, kalau saya tidak salah kesimpulan begitu ya Pak ya. Ya. Nah, ya. Saya ingin tahu apa yang sudah Pak Frans lakukan untuk anak-anak di kelas Pak Frans. Ya. Begini Pak Ari, saya sejauh ini setelah saya mengikuti program guru penggerak, kebetulan kita beberapa bulan ini sudah mengikuti, saya mempelajari posisi kontrol yang dimaksud Pak Ari. 5 posisi kontrol itu. Jadi saya berupaya untuk ambil yang posisi yang paling top ya Pak Ari, di posisi manajer. Dan saya lakukan. Nah, ketika saya lakukan posisi manajer, kok anak kok langsung down Pak Ari. Nah, saat saya mereka gugup, bahkan ada yang kecewa dengan saya, kok Pak Frans kok berubah. Nah,
tidak seperti dulu lagi. Sehingga saya merasa bahwa ketika saya posisi kontrol dengan tegasnya saya sebagai wali kelas, anak-anak mengambil jarak dengan saya, Pak. Bahkan ada yang tidak mau sekolah karena saya tegur agak keras. Besoknya kok tidak sekolah. Sehingga saya merasa bahwa ini masalah, Pak. Sehingga saya mau supaya ini bagaimana saya bisa keluar dari masalah ini. Ya, ini masalah yang cukup pelik, Pak Frans. Tapi mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Ya. Ini perubahan posisi kontrol ini yang menurut saya menyebabkan anak-anak menjadi tidak stabil emosinya, Pak. Terus yang ingin Pak Frans capai dari pembicaraan ini apa sebenarnya, Pak Frans? Agar anak-anak bagaimana begitu? Setidaknya begini, Pak Ari. Posisi saya yang tadi saya ambil pertama bahwa saya memposisikan sebagai teman. Itu pun bumerang untuk saya. Saya mencoba memposisikan diri di posisi manajer, anak-anak mengambil jarak, dan ini semakin jauh, Pak Ari. Sehingga tentu sebagai guru, apalagi kita sebagai calon guru penggerak, kita pasti mau supaya tetap kita gunakan posisi manajer, ya Pak Ari. Sehingga betul. Itu yang saya harapkan seperti itu, Pak Ari. Menurut Pak Frans, apa yang bisa Pak Frans lakukan untuk mengembalikan kepatuhan anak-anak, walaupun Pak Frans tegas tidak lagi berada pada posisi sebagai teman begitu? Ya, berat ya Pak Ari, berat ya. Tapi saya mencoba untuk berupaya untuk bisa keluar dari masalah ini. Mungkin ya itu yang pertama, mungkin saya menjalankan itu keyakinan kelas itu, Pak. Mungkin yang pertama keyakinan kelas, saya konsisten terus untuk menyampaikan ke anak-anak. Yang kedua mungkin saya lakukan segitiga restitusi, Pak Ari. Jadi, luar biasa nih, Pak. Yang ketiga restitusi, dan yang kedua itu restitusi. Yang ketiga mungkin saya bisa mengobrol dengan orang tua wali murid, Pak Ari, karena mungkin itu juga cara terbaik untuk bisa mengembalikan kesopanan mereka, Pak Ari. Mereka bisa tetap bisa saling bisa sopan terhadap saya. Bukan saya menuntut ya, Pak Ari, tapi itu kan betul. Normalnya kan. Karakter, normalnya, betul, ini karakter kita. Ya, apa gunanya kita mengajarkan ilmu kepada anak-anak, tapi karakter anak-anak itu tidak baik. Betul sekali, Pak. Ini pendidikan karakter itu penting sekali. Kalau menurut Pak Frans, posisi anak-anak kalau umpamanya jarak dari 1 sampai 10, anak-anak sekarang itu pada posisi berapa, Pak, karakternya ini, Pak? Karakter anak-anak ya Pak Ari, kalau saya boleh bilang itu 6, Pak. Nilai 6 untuk saat sekarang. Ya, 6. Cukup parah. Kalau begitu Pak Frans, apa yang Pak Frans rencanakan tadi, mau panggil orang tua wali, membicarakannya dengan orang tua wali, menggunakan segitiga restitusi untuk melakukan perbaikan pada karakter anak-anak, juga optimalisasi keyakinan kelas. Itu kalau rencananya kapan Pak Frans bisa lakukan itu? Baik Pak Ari, kalau Pak Ari menanyakan seperti itu, maka dalam minggu ini tentu saya tidak bisa lakukan 3 hal itu ya Pak Ari ya. Betul. Mungkin yang saya lakukan yang paling pertama yaitu saya mengoptimalkan tentang keyakinan kelas itu, Pak Ari.
Saya mungkin meyakinkan konsisten setiap pagi bisa menyampaikan dengan rutin bagaimana komitmen anak-anak terkait dengan menjalankan keyakinan kelas itu, Pak Ari. Sedangkan dua hal lain itu segitiga restitusi dan ngobrol dengan orang tua wali murid, mungkin itu di pertemuan waktu berikutnya, Pak Ari. Selain orang tua wali, siapa lagi yang bisa bantu Pak Frans untuk hal ini? Saya pikir, Pak Ari, karena ini masalah dengan anak-anak murid atau wali murid saya, anak murid saya, minta maaf, mungkin yang saya libatkan di sini, saya tidak bisa libatkan pihak lain dulu, Pak Ari. Saya mungkin menyampaikan kepada warga kelas untuk konsisten tadi, Pak Ari, dengan keyakinan kelas tadi, yang pertama, dan juga terhadap diri saya sendiri. Saya sendiri mungkin lebih membuat lebih komitmen lagi tentang posisi kontrol tadi, Pak. Ya, betul. Itu, mungkin itu yang saya lebih komitmen untuk lakukan, dan saya memperbaiki diri. Jadi untuk dua hal itu yang saya coba, Pak. Baik, Pak Frans. Akhirnya kita menemukan solusi juga, Pak Frans. Saya juga belajar banyak dari obrolan sore ini. Tapi saya mau dengar apa Pak Frans, apa yang Pak Frans sudah dapat di obrolan kita sore ini. Oke, Pak Ari. Jadi di awal kita ngobrol di sesi awal, saya bingung, Pak Ari. Ini apakah masalah ini bisa terpecahkan atau tidak? Saya beban sekali. Tapi di akhir sesi, saya merasakan bahwa dengan ngobrol dengan Pak Ari ini, saya menemukan ada beberapa hal terkait dengan bagaimana saya bisa menjalankan keyakinan kelas atau mengoptimalkan keyakinan kelas secara baik, dan saya bisa bagaimana memposisikan diri sebagai manajer itu dengan baik. Tentu tidak gampang juga ya, Pak Ari, tapi ternyata ada titik terang di sana, Pak. Saya bisa, dan itu saya akan jalankan dalam waktu dekat, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak Frans. Saya juga banyak belajar dari Pak Frans atas obrolan kita sore hari ini. Pak Frans, saya ingin dengar apa yang Pak Frans laksanakan ini, apa yang Pak Frans lakukan ini di minggu depan. Saya akan sediakan satu sesi di minggu depan untuk mendengarkan. Saya yakin keberhasilan ini ada, maka saya ingin dengar keberhasilan ini di minggu depan, Pak Frans. Begitu. Terima kasih, Pak Ari. Bisa berikan saya kesempatan berikutnya untuk bisa ngobrol bersama Pak Ari lagi. Tentu saya sangat bersyukur, Pak Ari, kalau diizinkan untuk kembali ngobrol lagi. Terima kasih banyak, Pak Ari. Sama-sama. Terima kasih banyak. Selamat sore, Pak Frans. Selamat sore, Pak Ari. Terima kasih.